Halo, tes tes. Cek sound. Tes. Halo semua. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Mau tes cek sound dulu. Kalau suara sudah oke, bisa minta tolong kasih emoticon jempol teman-teman. Halo semua teman-teman yang masuk, selamat malam. Selamat malam Sabtu dan selamat berakhir pekan untuk esok hari, guys. Halo. Halo semua, selamat malam. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat dan tetap sehat sampai hari ini. Oke, selamat bergabung buat teman-teman semua yang masuk atau nonton di live Instagram kita pada malam hari ini. Sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan diberikan kelimpahan nikmat selalu, guys. Kita mau sharing-sharing santai pada malam hari ini. Kira-kira apakah ada hal-hal yang sekiranya mau kita sharingkan atau mau kita tanyakan? Monggo bisa nanti chat aja di kolom komentar, dan juga bisa nanti DM kalau misalnya ada requestan sesuatu yang akan mau kita diskusikan, mungkin untuk di next live. Di kesempatan pada malam hari ini saya pengen sharing gitu ke teman-teman semua mengenai lanjutan dari live streaming video kemarin sore, kalau nggak salah kemarin sore, yang sudah sempat kita bahas, yaitu mengenai tentang percaya diri, teman-teman. Nah, mengenai sisi hal percaya diri ini ada kaitannya dengan satu hukum gitu yang sering saya sebutkan, yang sering saya bahas, yaitu the law of attraction gitu, atau hukum tarik menarik gitu. Kalau teman-teman di sini masih ada yang belum dengar atau masih ada yang belum familiar tentang the law of attraction, nanti kita akan sedikit bahas, sedikit review, dan juga nanti untuk lanjutannya teman-teman mungkin nanti bisa yang namanya cari referensi-referensi, ada ebook, kemudian juga ada banyak youtuber gitu, di podcast di Spotify juga ada. Mungkin kalau teman-teman mau cari referensi yang lebih, yaitu tentang the law of attraction gitu. Jadi sedikit kita review, kita bahas mengenai the law of attraction. The law of attraction itu adalah hukum tarik menarik, guys gitu. Nah, yang dimaksud dari hukum tarik menarik
ini adalah segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita itu pasti akan termanifestasi secara realita atau kenyataan, karena diri kita itu memiliki sebuah energi yang itu akan terkoneksi oleh energi yang ada di pada alam semesta, teman-teman. Nah, singkatnya, apapun yang kita pikirkan gitu, apapun yang kita rasakan pasti akan cocok adanya gitu. Makanya kalau katakanlah orang-orang sekarang bisa sering bilang itu tentang yang namanya ada orang hoki gitu. Terus juga ada orang itu kayaknya yang sial terus. Kenapa sih kayaknya ini saya nih sial terus kayaknya, tapi kenapa ketika kita lihat orang lain tuh kayaknya tuh hoki terus gitu. Apa sih yang kemudian membedakan antara kita dengan dia gitu. Nah, satu hal mendasar yang membedakan kita dengan orang-orang lain biasanya yang katakanlah dia nih kayaknya beruntung terus, dia nih kayak hoki terus, yang membedakan adalah pasti tidak lain tidak bukan adalah mindset, cara berpikir, teman-teman. Nah, cara berpikir inilah dari setiap individu dengan individu lainnya pasti berbeda. Nah, sementara dalam pikiran dan apa yang akan kita pikirkan pasti terbagi ke dalam dua jenis, teman-teman. Ada pikiran positif, ada juga yang namanya pikiran negatif. Nah, pikiran positif ini akan memberikan dampak baik itu untuk diri kita dan juga untuk lingkungan kita. Nah, sementara pikiran pikiran negatif pun pasti akan memberikan juga dampak yang negatif, yang dimana dampak-dampak tersebut pasti tidak kita inginkan. Contoh, katakanlah misal orang-orang yang sukses gitu dengan orang-orang yang sulit untuk maju, hal yang paling mendasari lagi-lagi baliknya adalah bagaimana cara berpikir dan cara memandang segala sesuatu, teman-teman. Nah, dalam the law of attraction ini, yang baik akan menarik yang baik gitu, yang negatif pun akan menarik yang negatif. Sederhananya adalah seperti kita berada di pinggir tebing gitu, atau kita berada di dalam goa gitu. Ketika kita teriak wow, maka akan memantul lagi wow kepada kita gitu. Nah, cara kerja the law of attraction itu sama, teman-teman. Jadi artinya semesta ini memiliki sebuah energi yang sangat besar yang itu sudah dipersiapkan untuk kita, terutama manusia yang masih hidup gitu, agar kita mampu memaksimalkan diri kita dan kita mampu memanfaatkan hal tersebut dengan baik dan bijak, teman-teman. Contohnya seperti ini. Pernahkah ada pengalaman teman-teman, let's say katakanlah dalam hal percintaan gitu, dan sering kita dengar di berbagai macam cerita, kemudian di berbagai macam tweet itu banyak kisah-kisah memperjuangkan sebuah percintaan, teman-teman, yang tadinya awal katakanlah ada seorang laki-laki dan seorang perempuan begitu, yang laki-laki A ini menyukai perempuan B, tapi si B ini gitu tidak menyukai si A gitu, tapi karena ketekunan gitu, terus juga kekuatan pikiran si laki-laki ini, bagaimana caranya supaya si B ini, si perempuan ini gitu bisa menyukai dirinya juga gitu, atau minimal tertarik atau nyambung gitu dan lain sebagainya gitu. Bahkan beberapa kali juga kita pernah pasti dengar beberapa cerita gitu, baik itu di sosial media atau bahkan diri kita sendiri yang mengalami, atau bahkan cerita-cerita dari teman-teman kita gitu, ketika kita katakanlah suka dengan seorang perempuan gitu, kita tembak satu kali gitu ditolak gitu, terus deketin, tembak lagi ditolak lagi, terus sampai misalkan pernyataan cinta dia yang sekian kalinya, akhirnya si perempuan ini luluh karena melihat upaya, kemudian melihat kerja keras, kemudian melihat keseriusan dan macam-macam yang menjadi bahan pertimbangan si perempuan ini agar
sampailah kemudian dia memiliki rasa gitu yang tumbuh. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketekunan fokus kita terhadap sesuatu. Jadi fokus kita ini bagaimana caranya saya bisa dekat dengan si B begini kan gitu. Nah, ketika kita fokuskan hal tersebut, kita terus jalani gitu. Yang tadinya si B ini nggak mau dengan kita gitu, terus kemudian nggak suka amat dengan kita gitu, sampailah kemudian bisa deket gitu, bisa jadian dan bisa berjodoh begitu kan. Banyak juga cerita-cerita dan kasus-kasus seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dinamakan bagaimana yang namanya mindset fokus pikiran kita itu memiliki energi di mana antara pikiran satu dengan pikiran yang lainnya itu pasti saling terkoneksi teman-teman, baik itu secara sadar maupun secara tidak sadar gitu. Nah, begitupun dengan pikiran kita secara personal begitu, dengan energi yang ada di alam semesta. Ketika kita memfokuskan pikiran kita terhadap segala sesuatu yang kita mau, yang kita inginkan, maka cepat atau lambat niscaya segala sesuatu atau keinginan-keinginan kita ini pasti akan bisa terwujud gitu. Baik harapan-harapan, cita-cita, kemudian sifat-sifat yang katakanlah berbau materi gitu, kekayaan, macam-macam, itu ada di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita ini memiliki kekuatan yang maha dahsyat teman-teman gitu. Nah, satu hal memang yang perlu kita perlu yakini adalah bahwasanya setiap dari kita ini pasti bisa gitu melakukan apapun dan bisa menyelesaikan masalah apapun yang sedang terjadi pada diri kita gitu. Karena sudah formula dan rahasia mutlak bahwasanya Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi dari tidak akan memberikan cobaan yang melebihi dari kemampuan manusia itu sendiri gitu. Jadi kita perlu paham betul dan kita perlu sadar betul satu rumus mutlak tersebut. Kemudian yang kedua adalah segala sesuatu yang sudah kita mulai pasti bisa kita akhiri juga gitu. Dan kita harus mengakhiri hal tersebut secara elegan gitu, secara baik dan secara bijak gitu. Makanya ketika proses kita dalam mencapai segala sesuatu pasti ada namanya dinamika, pasti ada yang namanya dialektika teman-teman. Katakanlah kita pengen karir sukses begitu, target kita masuk di perusahaan A 2022, target kita 5 tahun ke depan, katakanlah saya pengen jadi manajer gitu, atau saya pengen jadi senior manager gitu. Nah, bukan sebuah hal yang tidak mungkin gitu. Itu hal yang sangat-sangat mungkin ketika kita mampu fokus, mampu berpikir positif dan selalu mengupayakan hal-hal yang memang kita inginkan. Nah, dalam proses hal tersebut gitu, ketika kita masuk dalam dunia profesional, contohnya kita bekerja, target kita memiliki target 5 tahun ke depan minimal saya jadi manajer. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Tapi yang mungkin juga adalah selama proses hal tersebut pasti kita memiliki dinamika teman-teman gitu, memiliki dialektika gitu. Ada proses perjalanan di situ di mana pasti kita akan menemui beberapa halangan gitu, beberapa rintangan, dan juga pastinya ya beberapa katakanlah cobaan lah gitu. Baik yang sifatnya bergesekan langsung dengan orang-orang di sekitar kita dalam lingkup kerja tersebut begitu, ataupun di luar dari lingkungan kerja, ataupun dari internal diri kita sendiri. Nah, satu hal yang perlu kita yakini dan perlu kita lakukan adalah kita mesti fokus terhadap tujuan kita gitu. Kita mesti yakin terhadap segala sesuatu yang ingin kita capai gitu. Ketika ada masalah gitu, ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, jangan fokuskan pikiran kita terhadap hal-hal tersebut teman-teman, tapi fokuskan gitu, yakini terhadap harapan-harapan dan impian kita gitu. Contoh misalkan seringkali kita menemukan sebuah kisah gitu, sebuah cerita-cerita gitu di Instagram, kemudian juga di YouTube, terus juga di Twitter, itu banyak
yang meresahkan bahwasanya lingkungan kerja gue ini toksik gitu, gak bisa mendukung gue ini untuk maju gitu, sementara bukan hal ini yang kita inginkan gitu. Ada misalkan suka digosipin gitu, suka dibully dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal tersebut memang pastinya mengganggu pikiran kita dan juga mengganggu proses kita. Tapi yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita mampu bekerja gitu secara fokus dan juga menyelesaikan target-target dalam sisi hal pekerjaan, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan juga tidak memfokuskan pikiran dan energi kita terhadap orang-orang yang katakanlah toksik gitu loh dengan kita. Karena hal itu sangat penting untuk memajukan atau meningkatkan level energi yang ada pada diri kita. Selama kita masih terpaku terhadap masalah, kita tidak fokus terhadap hal-hal yang kita mau, maka selamanya gitu kita pasti akan berada di level yang itu-itu aja teman-teman, percaya atau tidak gitu. Seperti halnya hamster yang berlari di dalam rumah hamster itu ada roda. Itu sering sering saya katakan gitu. Dia bergerak begitu, betul. Dia terus bergerak, tapi dia tidak berfokus terhadap jalan yang betul-betul dia harapkan gitu. Akhirnya dia terus-terusan berlari dan tidak kunjung sampai dengan tujuan. Nah, maka dari itu ketika kita mampu fokus terhadap hal-hal yang kita mau, terhadap hal-hal yang kita inginkan, maka yang perlu kita lakukan adalah terus bergerak gitu, terus beraktivitas, terus upayakan segala sesuatu yang menurut kita itu positif. Karena tidak ada orang-orang sukses yang dia ini bermalas-malasan, juga tidak ada orang-orang yang sukses yang dia ini berharap kepada seseorang. Tidak juga ada orang yang sukses ketika dia tidak memiliki impian dan visi besar gitu. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah rancang dulu apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi targetan kita dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu, atau 10 tahun ke depan. Kita perlu targetkan hal-hal positif gitu, bukan kita sebagai seseorang yang ambisius gitu. Artinya apa? Kita tahu kita nih nanti mau kemana begitu, dan kita tidak akan kehilangan arah ketika kita mampu memiliki fokus dari visi besar arah dan pikiran kita teman-teman. Contoh misalkan saat ini saya sedang kuliah begitu. Contohnya sekarang umur saya 23 tahun misalkan begitu. Saya sedang menjalani studi S1 sarjana hukum gitu, untuk fakultas hukum agar bisa menjadi sarjana hukum 4 tahun gitu. Berarti umur misalkan 23 tahun, kuliah 4 tahun, 27 tahun gitu. Nah, fokus terhadap hal tersebut gitu. Artinya pas selama 4 tahun saya harus menyelesaikan studi, berarti kan, untuk bisa mendapatkan gelar sarjana hukum begitu. Nah, kemudian untuk bagaimana kemudian kita bisa menaikkan level diri kita begitu, kita juga bisa katakanlah fokus dalam jangka waktu 6-8 tahun ke depan. Targetan saya adalah menjadi master hukum gitu. Artinya ketika kita sedang menjalani studi gitu dengan berbagai macam aktivitas, kita tidak perlu takut kehilangan arah karena kita memiliki kompas gitu. Nah, fungsinya visi dan juga keinginan kita yang kita tulis, yang kita mau, itu adalah sebagai kompas tujuan kita gitu kan. Nah, jadi ketika kita sudah tahu apa yang ingin kita lakukan gitu, apa yang ingin kita dapat, apa yang ingin kita peroleh, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu fokus gitu. Kita perlu betul-betul pahami bahwasanya diri kita ini adalah seorang yang hebat gitu, bahwasanya kita pasti bisa menyelesaikan apapun, bahwasanya kita juga pasti bisa melakukan atau mendapatkan hal-hal apa saja yang kita inginkan. Dan jangan pernah membatasi kemampuan diri sendiri gitu. Jangan pernah melimitasi. Jangan pernah berpikir kalau kayaknya nggak bisa deh gitu, kayaknya nggak mungkin deh,
Ini kan mahal nanti gitu, ini kan susah gitu, ini mah bukan level gue gitu, ini mah kayaknya gak bakal mampu, saingannya berat-berat. Nah, jangan pernah berpikir seperti itu. Ketika ada hal-hal seperti itu, maka yang perlu kita yakini adalah itu menjadi sebuah challenge dan tantangan gitu. Ketika kita mampu yakin dalam hal kita melakukan sesuatu, maka tantangan-tantangan tersebut mau tidak mau pasti harus kita lewati gitu. Tapi yakinlah pada diri sendiri, jangan pernah tidak percaya diri, jangan pernah menggantungkan keinginan, harapan, dan cita-cita kita 100% kepada orang lain. Karena yang tahu apa yang kita inginkan, yang tahu apa yang kita butuhkan, dan yang tahu di mana kita merasa sukses, dan sukses itu adalah kita sendiri yang menciptakan gitu. Jadi perkuatlah diri sendiri gitu. Mulailah untuk berpikir positif, buang pikiran-pikiran negatif, buang rasa tidak percaya diri. Jangan hiraukan apa kata orang lain, jangan hiraukan circle-circle kita yang toksik gitu. Jangan juga mudah terdistract atau terpengaruh dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, karena sejatinya adalah orang yang tidak menyukai kita, mau kita baik seperti apapun gitu, mau kita sukses seperti apapun, tetap dia pasti tidak akan suka gitu. Itu sudah rumus, teman-teman. Tapi orang-orang yang menyukai kita gitu kan, dalam hal apapun begitu, dalam kondisi kita seperti apapun, ya suka-suka aja tanpa alasan gitu. Nah, itulah yang perlu kita yakini. Ketika kita tahu apa yang mau kita mau gitu, kita harus cintai hal tersebut, kita harus cintai aktivitas kita, dan kita harus mencintai hal tersebut tanpa tapi, teman-teman, tanpa alasan gitu. Nah, itu hal yang paling dasar, tapi harus kita lakukan ketika kita sudah mampu memanage hati dan pikiran kita agar konsisten dari hal-hal yang positif gitu, untuk menghindari pikiran-pikiran dan hal-hal negatif. Maka percayalah gitu, kita pasti bisa gitu, dan kita juga pasti mampu untuk katakanlah mendapatkan apapun yang kita mau dan kita inginkan gitu. Nah, satu hal juga, hal yang paling penting adalah bayangkan ketika kita berada di tengah lautan yang luas gitu. Diri kita seorang diri, tanpa kita memegang kompas, kita pasti akan bingung, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Ini kapal gitu. Bayangkan diri kita ini ada di dalam kapal ini sendirian gitu. Di tengah lautan, terombang-ambing, kena badai, terus kemudian kena hujan segala macam, pasang surut air laut, macam-macam. Kita tidak punya kompas gitu. Maka yang terjadi adalah kita nggak tahu arah kita mau kemana. Kita ke utara terus tapi nggak sampai-sampai. Akhirnya kita kayaknya ke selatan aja deh. Kita belok balik ke selatan, nggak ketemu-temu daratan juga. Kita nggak tahu nih mau kemana nih. Akhirnya muter-muter di situ aja tanpa kita pernah sampai di daratan, dan kita bisa meraih hal yang kita inginkan di daratan tersebut begitu. Tapi ketika kita di tengah lautan sekalipun dan kita memiliki kompas gitu, maka kita tidak perlu khawatir kalau kita nih akan hilang gitu dan terombang-ambing di lautan gitu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kompas yang dimaksud adalah satu, teman-teman, keinginan atau harapan atau cita-cita. Maka dari itu, mulai sekarang barangkali dari kita ada yang belum tahu seberapa pentingkah keinginan, seberapa pentingkah cita-cita, dan seberapa pentingkah harapan, teman-teman. Jadi yang perlu dilakukan, seperti yang sering saya katakan, pikirkan dengan matang gitu, pikirkan dengan baik. Kemudian kita duduk, kita ambil kertas, kita siapkan
pulpen, kita tulis keinginan kita. Kita bisa kasih judul Dreams Come True. 1, saya pengen bekerja di perusahaan multinational corporation, atau saya pengen bekerja di Pertamina gitu. Atau saya pengen punya usaha online shop yang besar gitu. Kemudian tulis lagi, saya pengen mobil Ferrari, saya pengen motor Harley gitu, saya pengen rumah mewah gitu, saya pengen punya tempat tinggal yang di depannya itu ada danau. Tulis semua yang kita mau gitu. Tulis semua yang kita inginkan, tulis semua cita-cita kita. Bermainlah dengan pikiran kita, bermainlah dengan alam bawah sadar kita, dan yakini bahwasanya satu-satu yang kita tulis ini pasti kita bisa mendapatkan, teman-teman. Tulis semua, saya pengen umroh umur 25 tahun misalkan, saya pengen naik haji di umur 28 tahun, saya pengen naik haji bareng sama seluruh keluarga saya, bersama papa, mama, kemudian kakak, adik, dan kita gitu di tahun depan gitu. Tulis semuanya, tulis dan yakini kalau aku bisa dapetin ini loh gitu. Aku bisa capai ini loh gitu. Aku pasti bisa loh. Nah, ketika satu-satu sudah tercapai, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita akan semakin tahu, semakin paham bahwasanya yang membedakan antara orang sukses dan orang yang belum sukses adalah pikirannya gitu, mindsetnya, dan juga keinginan besarnya. Orang sukses pasti selalu punya keinginan-keinginan yang spesifik. Dia tahu betul apa yang dia inginkan, dia tahu betul apa yang dia mau, sehingga dia pasti dapat gitu kan. Nah, jangan sampai kita, balik lagi tadi, tidak memiliki kompas, kita tidak memiliki harapan, kita bingung dengan apa yang kita mau gitu. Kita kesulitan untuk menentukan pilihan kita, cita-cita kita. Maka yang terjadi adalah kita mau jalannya kemana gitu. Tidak mungkin terus-menerus seumur hidup kita terombang-ambing mengikuti arus lagi ke sana, kita ikutan orang, kita lagi ngetren ini kita ikut-ikutan, lagi ini kita ikut-ikutan gitu. Janganlah menjadi orang yang ikut-ikutan, teman-teman, karena seseorang yang sukses pasti dia menciptakan arus, bukan ikut arus gitu. Untuk menciptakan arus pasti ia pernah melawan arus. Yang dikatakan melawan arus itu ada banyak hal. Misalkan dia bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang top, namun lingkungannya mengucilkan, gak mungkin loh gitu, jangan mimpi gitu, zaman sekarang mana bisa, segala macam, modalnya mahal, uangnya dari mana gitu. Kita jangan pernah terdistrak gitu, tapi jadikan hal-hal tersebut itu sebagai motivasi dan doa gitu. Satu saat kita pasti mampu dan kita pasti akan bisa menunjukkan kesuksesan kita. Bukan berarti melulu kita ini sebagai orang yang sombong gitu, tapi artinya kita bisa menunjukkan hal tersebut bahwasanya nih, gue dulu punya cita-cita A gitu, sekarang kesampaian lo, kejadian lo. Nah, artinya apa? Kita memberikan motivasi dan gambaran untuk mereka gitu, supaya mereka juga pasti bisa juga begitu. Bukan cuma kita dong yang bisa. Kalau orang-orang sukses bisa berinvestasi dengan hebat sampai dia bisa kaya dari investasinya dia, kalau orang sukses juga bisa berhasil dan kaya dari bisnisnya dia, dan juga orang-orang hebat lainnya dalam karir di politik, dalam organisasi, dalam korporat dan lain sebagainya, maka kita juga bisa begitu. Sama-sama, karena yang perlu kita pahamin adalah kita sama-sama manusia gitu. Kita sama-sama punya akal dan pikiran, kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama berdiri di atas tanah yang sama, kemudian kita menghirup oksigen yang sama. Semuanya sama, yang membedakan adalah mindset dan pola berpikir. Maka dari itu mulailah susun rencana-rencana, cita-cita kita, apa saja yang kita inginkan, maka kita fokuskan pikiran dan energi kita ke situ.
selama kita terus fokus, lakukan hal yang terbaik, ambil semua kesempatan yang ada, maka niscaya gitu, pasti yakini gitu, kita bisa dapat gitu loh teman-teman. Nah, terkadang juga seperti ini. Seringkali kita berdoa gitu, kepada Tuhan, ya Tuhan, tolong berikanlah hamba petunjuk untuk bisa sukses. Tolong berikanlah hamba petunjuk untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Tolong berikanlah hamba petunjuk agar hamba bisa mencapai titik di level X misalkan gitu. Nah, seringkali sebetulnya Tuhan memberikan kode-kode, memberikan kesempatan-kesempatan yang kadang secara tidak sadar sering kita lewati, teman-teman. Contohnya misalkan gitu, ketika ada kesempatan kita gitu kan untuk buka usaha gitu. Contoh misalkan saat ini kita pengen punya usaha warung kopi gitu atau warmindo. Tapi di posisi saat ini kita belum punya dananya nih gitu, belum punya modalnya gitu. Setelah kita hitung-hitung, katakanlah modal yang dibutuhkan sekitar 50 juta gitu. Nah, kemudian pada perjalanan kita gitu, ketika kita sudah punya kapasitas ke situ, kita sudah punya modal sebesar 50 juta tersebut, kadangkala kita pikir-pikir lagi gitu. Ada selentingan atau ada hasutan atau pikiran-pikiran kita yang mulai bergoyah atau tidak fokus. Udah ada 50 juta, bener gak ya bikinin usaha gak ya gitu. Tapi uang segini nih bisa buat beli motor nih, mendingan gitu. Atau tapi ntar kalau usaha takutnya rugi, takutnya gagal gitu, takutnya gak rame, takutnya gak untung. Nah, itulah yang kita bahas mengenai tentang fokus gitu. Ketika kita sudah fokus, maka kita harus yakini dari apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan pasti akan menjadi kenyataan gitu. Nah, itu adalah satu tadi katakanlah bisa jadi ketika kita sudah pegang uang sebesar 50 juta gitu, yaitu sebuah petunjuk yang diberikan sama Tuhan. Ini kamu sudah punya rezeki 50 juta, silakan buka gitu kan usaha yang kamu inginkan, kamu cita-citakan gitu. Tapi ketika kita tidak fokus, ternyata malah uang itu kita pakai buat hal-hal lain yang katakanlah konsumtif gitu, atau apalah itu yang ujung-ujungnya tidak produktif. Nah, berarti kan kita tidak peka gitu terhadap kode-kode yang diberikan oleh Tuhan kita begitu. Ketika kita berdoa, ya Tuhan berikanlah hamba petunjuk dan jalan. Nah, itu jalannya sebetulnya, tapi kita nggak fokus gitu, akhirnya kita melewati itu. Nah, itu sangat disayangkan teman-teman. Maka dari itu jagalah mindset positif kita gitu, jagalah rasa percaya diri kita. Jangan pernah kita pesimis, jangan pernah kita ragu tentang apa yang mau kita inginkan, apa cita-cita kita. Karena kalau kita tidak fokus, maka kita akan kesulitan gitu. Dan selanjutnya tadi, buatlah sebuah kompas. Kompas itu yang tahu adalah kita sendiri, karena setiap keinginan kita yang tahu adalah diri kita sendiri gitu. Maka dari itu tulislah harapan semua cita-cita kita gitu. Yakini kita bisa dapatkan itu, dan selalu jadikan itu, selipkan cita-cita kita itu, keinginan-keinginan kita di setiap doa-doa yang kita panjatkan gitu. Dan kita selalu fokuskan dan bidik pikiran kita tuh ke situ, supaya secara tidak langsung itu akan menjadi afirmasi untuk diri kita dalam alam bawah sadar kita. Ketika itu bereaksi energi positif gitu, pikiran kita akan memancarkan sebuah vibrasi atau getaran yang tinggi. Alam semesta akan menangkap dan akan dikembalikan lagi kepada kita. Nah, begitulah rumus dasar dari the law of attraction, teman-teman. Nah,
Kira-kira sampai di situ dulu lah sharing-sharing kita. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu atau ada ide-ide menarik dari teman-teman, bisa teman-teman nanti langsung aja DM di Instagram, dan nanti mungkin untuk live selanjutnya bisa kita bahas teman-teman. Nah, kenapa juga di live ini dan beberapa live atau video-video yang sebelum-sebelumnya gitu, seringkali saya mengulangi tentang percaya diri, terus kemudian energi, kemudian tadi juga tentang law of attraction, terus pentingnya memfokuskan diri pada apa yang kita mau, karena memang ini adalah dasar dari segala sesuatu untuk kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau. Teman-teman bisa lakukan itu, teman-teman bisa coba itu, karena itu gratis dan juga tidak ada salahnya untuk kita mencoba dan yakini tentang kekuatan diri sendiri, kehebatan diri sendiri, dan jangan melimitasi, jangan membatasi diri sendiri itu dari hal-hal yang kita inginkan, teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam berbagai macam aktivitas kita. Tetap berpikir positif, jangan pernah ragu, jangan pernah minder, jangan pernah nggak percaya diri. Percayalah pada diri sendiri, karena diri sendirilah yang menentukan kesuksesan kita, karena kita sendiri yang tahu apa yang kita mau, dan diri kita sendiri yang menciptakan kompas kita supaya kita tidak tersesat dan bisa mencapai finish akhir dari tujuan kita, teman-teman. Akhir apapun itu, selama itu positif, jalani. Jangan kita banyak mengeluh, jangan juga kita banyak berprasangka buruk, jangan juga kita terlalu banyak khawatir, karena belum tentu apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Tapi ketika kita berpikir tentang kekhawatiran terus-menerus, ketakutan secara terus-menerus, maka yakinlah, percayalah, pasti itu akan terjadi, teman-teman. Jadi jangan fokuskan pikiran kita terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Fokuskan diri kita terhadap hal-hal yang kita inginkan saja deh gitu kan. Terima kasih sudah bergabung. Semoga kita semua sehat selalu dan dilancarkan dalam semua aktivitas, dan semoga apa yang kita mau, apa yang kita inginkan semuanya dapat tercapai satu persatu, teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat gitu, selamat berakhir pekan, selamat melakukan aktivitas, dan tetap berpikir positif. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.